Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala di malam ini hati kita tergerak untuk melangkahkan kaki menuju tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, menuju taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Semoga derap langkah kita menuju tempat yang mulia ini termasuk bagian dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima illa kana lahu ka ajri hajin tamatin hajjat." Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat, tidak ada tujuan kecuali untuk menimba ilmu agama atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Insyaallah, amalan yang ringan, sederhana, tapi pahalanya sungguh sangat luar biasa. Karena menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kita semuanya dituntut untuk belajar ilmu agama, ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang membuahkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuahkan kita bersemangat untuk mempersiapkan bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat tatkala Allah memberikan hidayah kepada kita memeluk agama Islam yang mulia ini. Karena tidak ada agama yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Allah tidak menerima agama selain agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima, dan dia termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Maka ya ikhwani wa ya ahwati, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita hidayah Islam, bahkan lebih daripada itu kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa bersemangat untuk belajar ilmu agama. Ini adalah suatu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala
sedang menghendaki kebaikan bagi kita. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan di dunia dan di akhirat, Allah akan fahamkan dia tentang agama Islam. Maka jangan sampai nikmat yang agung tersebut yang Allah berikan kepada kita sirna dari kita, hilang dari kita. Mari kita pertahankan, mari kita jaga, mari kita kawal hidayah ini sampai kita menginjakkan kaki kita di gerbang surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang sempurna, yang membahas bukan hanya hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala semata, tapi Islam juga membahas hubungan interaksi antara manusia dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, yaitu agama Islam. Telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Setelah turunnya ayat yang mulia ini, kita tidak butuh Rob kecuali Allah Subhanahu. Kita tidak butuh Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Kita tidak butuh kitab suci selain Al-Quran yang mulia. Semuanya sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan oleh Sunnah Rasulullah SAW. Dan di antara pembahasan penting yang dibahas, diperhatikan oleh Islam secara detail, secara komplit adalah masalah akhlak yang mulia. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran, betapa banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan dan menerangkan kepada kita agar kita menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Banyak. Rasulullah SAW pernah ditanya dalam hadis Abu Hurairah, an aktsari ma yudhilu an-nas al-jannah. Rasulullah pernah ditanya tentang amalan apa yang paling memasukkan seseorang ke surga. Apa jawaban Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ini hubungan antara manusia dengan Rabb-nya. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang indah. Ini hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Makanya ma'asyiral muslimin, termasuk kesalahan kalau kita itu cuma baik dalam ibadah, semangat dalam ibadah, tapi nggak baik dalam akhlak. Suatu saat Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, fulana, ada seorang wanita, dia rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sodakohnya, tapi dia sering menyakiti tetangganya. Kalau ngomong nyelekit, nusuk, tajam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La khaira fiha, hiya finnar. Wanita itu nggak ada baiknya, dia di neraka. Kenapa? Padahal dia rajin ibadahnya. Karena dia hanya baik dalam urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak baik dalam urusan sesama manusia. Makanya ma'asyiral muslimin, mari kita membenahi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia.
supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sehingga memasukkan kita termasuk hamba-hamba yang dicintainya, yang dimasukkan ke dalam jannahnya, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang sahih, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling saya cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempat duduknya kelak di surga dengan saya. Dan semua kita pasti pengen untuk masuk surga, bersanding dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, bertetangga dengan Rasul yang kita cintai dan kita rindukan. Tapi caranya bagaimana? Siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang akan dekat dengan Rasulullah SAW kelak di surga? Ahasinakum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya, ya, orang yang paling baik akhlaknya dengan sesama manusia. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Saya menjamin sebuah rumah di surga tingkatan yang paling tinggi. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Ini rumah di surga di tingkat yang paling tinggi. Untuk siapa? Liman hasuna khuluquhu, untuk orang yang baik akhlaknya. Banyak orang di dunia ini banting tulang, memeras keringat, mati-matian hanya untuk membangun rumah di dunia. Sejak kecil, muda, bahkan sampai tua, yang dihiasi, renovasi hanyalah rumahnya. Padahal semegah apapun rumah kita, seindah apapun rumah kita, sekuat apapun rumah kita, suatu saat kita pasti akan meninggalkan. Maka seorang muslim, seorang mukmin, dia bukan hanya mati-matian untuk membangun surga di dunia, tapi dia harus berjuang bagaimana caranya membangun istana rumah di surganya kelak. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki akhlak kita, karakter kita, hubungan kita dengan sesama manusia. Imam Ibnul Mubarak pernah menjelaskan hubungan antar manusia itu, kata beliau, terkumpul pada 3 hal. Jadi kalau kita menerapkan 3 hal ini berarti kita telah berbuat baik kepada sesama manusia. Kata beliau, husnul khuluq fi salasa. Akhlak yang indah itu ada pada 3 hal. Karena akhlak itu, Pak, ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepada Allah, dengan mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Tapi ada akhlak kepada sesama manusia. Nah, yang beliau ucapkan ini dengan sesama manusia ada pada 3 hal. Pertama, badlun nada, berbuat baik kepada orang lain. Dengan ucapannya dia selalu menyenangkan orang lain, menggembirakan hati saudaranya. Inna min afdalil a'mal sururun tudhiluhu fi qalbi akhi. Termasuk amalan yang paling mulia, kamu menyenangkan perasaan hati saudaramu. Kemudian juga dia membantu saudaranya dengan hartanya, dengan tenaganya. Ini yang pertama. Dia bantu, dia senangkan, dia gembirakan saudaranya, orang lain. Yang kedua, dia tidak menyakiti orang lain.
wa kafful adza, tidak menyakiti orang lain, baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu adalah di mana muslim-muslim yang lainnya selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Karena dua hal ini yang paling banyak mendolimi orang lain. Ya, dia tidak menyakiti. Kadang-kadang mungkin nggak nonjok, tapi apa? Ngomongnya nyelekit, kata orang Jawa. Nyelekit itu apa? Tajem, menyakiti. Ya, ini juga apa? Ya, termasuk tidak berbuat akhlak yang baik kepada, tidak berakhlak baik kepada sesama manusia. Yang ketiga, wa talaqatul wajh. Suka senyum kepada orang. Ya. Menampakkan wajah yang berseri-seri, ceria ketika ketemu orang. Masya Allah. Ya, ketika dia ketemu dengan sahabatnya, tetangganya, dia salam kepadanya, dia berjabat tangan dengannya, menyapanya. Subhanallah. Tabassumuka li akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu udah termasuk apa? Sedekah. Padahal cuma sekedar apa? Senyum. Apa repotnya senyum? Ya kan? Gigi juga bukan aurat, nggak butuh biaya, gratis. Ya. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, Innal mu'mina idza laqiyal mu'min fasallama alaihi wa akhadha biyadi fasafaha tanasarat khotayahu kama yatanasaru waraqus syajar. Sesungguhnya seorang mukmin apabila ketemu dengan mukmin yang lainnya, lalu dia mengucapkan salam padanya, menyapanya, kemudian berjabat tangan dengannya, apa kata Nabi? Rontok dosa-dosanya sebagaimana dedaunan rontok dari pohonnya. Subhanallah. Akhlak-akhlak indah seperti ini yang perlu kita praktekkan. Lebih-lebih antum hidup di komunitas yang minoritas muslim, maka akhlak yang indah perlu kita nampakkan agar saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah terbuka menerima hidayah Islam. Bukankah akhlak yang mulia memiliki peran yang sangat besar agar orang masuk Islam? Bukankah agama Islam masuk ke Indonesia ini karena akhlak yang indah? Para sejarawan Indonesia mengatakan bahwasanya ya, Islam masuk ke Indonesia ini bukan dengan perang, bukan dengan pedang, tapi dengan apa? Dengan akhlak. Para pedagang Gujarat Arab yang mereka menampakkan akhlak yang baik, sehingga banyak orang-orang kita tertarik kepada agama Islam karena akhlak yang mereka bawa. Makanya tabiat orang-orang Indonesia ini ya dikenal, termasuk di luar negeri, orang-orang yang baik akhlaknya. Mereka sangat cinta kepada akhlak. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari ya kita buka, kita jadikan ya kota ini sebagai ladang pahala bagi kita, sebagai ladang dakwah buat kita untuk menggandeng tangan saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah agar mereka mendapatkan manisnya hidayah Islam. Sesungguhnya kita mencintai mereka, ya. Kita mengajak mereka, menggandeng tangan mereka agar bersama-sama dengan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin mereka untuk dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam percikan api neraka yang menyalanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sepakat bahwasanya bahwa kita semuanya perlu membenahi
akhlak kita, menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Bagaimana caranya? Ada beberapa kiat untuk memperbaiki dan membenahi akhlak kita. Pertama, kita perbaiki akidah kita. Karena akidah memiliki peran yang sangat besar untuk perbaikan akhlak. Orang yang baik akidahnya, maka akan terwujud ya akhlak yang baik. Karena akhlak lahir dari akidah yang baik. Oleh karenanya, mari kita perhatikan kenapa Nabi Muhammad SAW sering sekali menggandengkan antara akidah, antara keimanan dengan akhlak yang mulia. Contoh, misalkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akidah, ini tauhid, ini iman. Hendaknya ngomong yang baik atau diam, ini akhlak yang baik. Ya, ngomong yang baik atau mendingan diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini apa? Akidah, ini iman. Falyukrim jarah, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya, ini akhlak. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Setelah menyebutkan akidah, menyebutkan akhlak. Ya, menunjukkan kepada kita bahwa antara akidah dan akhlak ini memiliki peran yang sangat kaitan, ya, hubungan yang sangat erat sekali. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, agar kita memperbaiki akhlak-akhlak kita adalah dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini banyak berisi tentang akhlak, ya, dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berisi tentang akhlak. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Al-Bukhari punya buku Al-Adabul Mufrad tentang adab khusus, ya, karena Nabi Muhammad SAW adalah potret yang terindah mempraktekkan akhlak yang mulia. Bahkan beliau bersabda, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak." Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad, "Wa innaka la'ala khuluqin hadim." Sesungguhnya kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Maka kalau kita pengen mencontoh, ya, memiliki akhlak yang mulia, ya contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah suri tauladan kita. Beliau adalah idola kita. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, supaya kita memiliki akhlak yang baik adalah banyak berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Karena akhlak ini adalah anugerah. Dan anugerah itu yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang udah mendapatkan pujian sanjungan bahwa beliau adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Sekalipun demikian, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia. Beliau berdoa, "Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta." Ya Allah, berikanlah padaku akhlak yang mulia. Karena enggak ada yang bisa memberi saya akhlak yang mulia kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan jauhkan dari aku ya Allah, ya, jauhkan olehku dari perangai-perangai yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk. Tidak ada yang menjauhkan saya kecuali Engkau. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah senjata seorang mukmin. Dan di antara kiat agar kita memiliki akhlak yang mulia adalah apa? Mempelajari, membaca akhlak-akhlak manusia-manusia terbaik, manusia-manusia pilihan, baik para nabi, baik Nabi Muhammad SAW, baik para sahabat, baik para ulama, baik orang-orang soleh. Ini perlu kita pelajari, karena dengan mempelajari kisah-kisah mereka, dengan membaca kisah-kisah akhlak mereka, kita bisa mencontoh mereka. Apalagi Rasulullah SAW telah memuji generasi para sahabat, para tabi. Mereka adalah generasi-generasi emas. Mereka adalah generasi-generasi hebat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Bahkan Allah memberikan kabar gembira surga kepada mereka. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu adalah generasi kemudian setelah mereka dan setelah mereka. Ya, makanya kalau kita pengen diridhoi oleh Allah, kalau kita pengen dicintai oleh Allah, kalau kita pengen disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen dimasukkan oleh Allah ke surga, contoh orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, contoh orang-orang yang sudah diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, saya mengajak kepada diri saya pribadi, ya, untuk mari bersama-sama mempelajari bagaimana akhlak manusia-manusia terbaik tersebut. Saya akan sampaikan secara singkat akhlak-akhlak mereka yang penting-penting aja, karena kalau semuanya nggak cukup waktunya ini, bisa-bisa sampai subuh, ya, karena akhlak mereka panjang, ya. Nah, ini penting, karena akhlak bisa kita benahi kalau kita mau berusaha, kalau kita mau belajar. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Ilmu itu dipelajari dan kelembutan itu dengan usaha. Jangan ada yang mengatakan, wah saya dari sononya udah kayak gini kok, akhlak saya memang ya kayak gini nih, ya, pemarah misalkan, keras. Jangan beralasan dengan takdir. Kita bisa merubahnya asalkan kita mau belajar, asalkan kita mau berusaha membiasakan diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah buku yang akan saya jadikan acuan, min akhlaqis salaf, ya, akhlak-akhlak salafus saleh, generasi hebat, generasi emas. Saya akan sebutkan di antara akhlak-akhlak mereka. Yang pertama, akhlak mereka itu adalah mereka sangat menjaga keikhlasan dalam ibadah mereka, dalam amal perbuatan mereka. Karena mereka sadar bahwa syarat agar amal mereka diterima oleh Allah itu apa? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan, memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah SWT, bukan untuk manusia. Allah berfirman tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Untuk Allah ibadah haji itu, bukan untuk manusia, untuk Allah. Makanya salah kalau orang berangkat haji supaya biar pulang nanti dipanggil Pak Haji, Bu Haja. Kalau nggak dipanggil ngamuk. Ada seorang Pak RT katanya, ya, habis pulang haji tetap dipanggil Pak RT, ngamuk. Saya ini sudah haji, mestinya dipanggil Pak Haji, bukan
Pak RT terus, nggak naik levelnya nanti. Ya. Atau ngomong ini udah biaya banyak gitu kan. Baik. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Untuk apa? Semua ibadah kita harus diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini termasuk akhlak salaf. Ini bukan perkara yang gampang. Masalah menata niat bukan masalah yang gampang. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ya, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyat. Tidak ada suatu pun yang paling berat bagi saya daripada nata niat saya. Ini yang paling berat, Pak. Ya. Karena ini timbangan. Kalau niat ini baik, amalnya akan diterima oleh Allah SWT. Kalau niatnya nggak baik, rusak, riya, sum'ah dan sebagainya, nggak diterima oleh Allah, sia-sia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innamal a'malu kalwi'a." Sesungguhnya amal ibadah manusia itu seperti apa? Ember, bejana. Idza fasada asfaluhu fasada a'la. Kalau bawahnya bocor, atasnya nggak ada manfaatnya. Ibaratkan kalau kayak gelas ini, kalau bawahnya bocor, kita kasih air, ya nggak ada manfaatnya, nggak bisa diminum, kan gitu. Tapi kalau idza saluha asfaluhu saluha a'la, kalau bawahnya baik, maka atasnya pun baik. Ini perumpamaan tentang peran niat. Kalau niatnya ini baik, maka amal pun akan baik, diterima oleh Allah SWT. Kalau niatnya rusak, bocor, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia belaka. Ya, bagaikan debu-debu yang berterbangan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara akhlak ya para generasi emas adalah mereka berupaya dalam ibadah mereka ini agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beribadah kecuali kalau ada dalilnya, ada tuntunannya, contohnya, teladannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dalilnya mereka kerjakan, kalau nggak ada dalilnya mereka nggak mengerjakan. Ya, ini akhlak yang sangat mulia yang perlu kita tiru, yang perlu kita terapkan. Karena percuma kalau kita beribadah walaupun ikhlas, walaupun lama, banyak, kalau nggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, percuma. Karena nggak diterima. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, amalan tersebut apa? Tertolak. Makanya para ulama kita membuat sebuah kaidah penting. Al-aslu fil adat al-ibahah wal aslu fil ibadat at-tauqif. Hukum asal masalah dunia, hukum asal masalah adat itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Tapi kalau untuk urusan ibadah, hukum asalnya adalah enggak boleh sampai ada dalil yang mensyariatkannya, mencontohkannya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Hibban, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau urusan dunia terserah kalian. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau urusan agama, maka harus sesuai dengan contohku, kata Nabi. Dan ini yang dipraktekkan oleh para generasi-generasi dahulu. Ya, mereka kalau
mendapatkan hadis misalkan, mereka cek dulu hadisnya sahih apa enggak. Kalau mendapatkan ritual, dicek dulu ada hadis dalilnya apa enggak. Jadi enggak asal melakukan saja. Karena ibadah bukan hanya dengan perasaan, bukan dengan adat istiadat, bukan apa kata banyak orang, tapi ibadah itu harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan dalil. Kan eman gitu ya. Kalau kita sudah mencurahkan tenaga, mencurahkan waktu, mencurahkan harta, ternyata sia-sia, capek aja. Banyak orang beribadah udah capek, duit keluar banyak, tenaga ya keluar banyak, waktu keluar banyak, nggak taunya ternyata nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid menggambarkan orang-orang seperti itu seperti apa? Orang yang bepergian tapi ya tasnya ini diisi dengan batu-batu kerikil. Namanya orang bepergian itu kan mestinya apa? Yang dibawa apa? Ya, makanan, baju, gitu kan, uang, ya. Atau kalau sekarang yang nggak boleh ketinggalan HP, ces-cesan itu nggak boleh ketinggalan. Gitu. Kalau insya Allah kalau nggak terlalu jauh balik lagi. Gitu. Nggak boleh ketinggalan. Kalau istri boleh ketinggalan, kalau HP nggak boleh ketinggalan. Nah, tapi kalau ada orang ngisi tasnya dengan pasir, dengan kerikil, material, ini kan apa? Cuma memberatkan tapi nggak ada faedahnya. Ya, ini perumpamaan orang-orang yang melakukan amal ibadah tapi tidak ada dalilnya. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara akhlak generasi emas adalah mereka semangat dalam menuntut ilmu agama. Ya. Karena mereka sadar bahwasanya di dalam perjalanan menuju surga butuh kepada bekal ilmu agama. Butuh lentera, butuh cahaya. Kita aja coba kalau pas lampu mati, yang pertama kali dicari apa? Kalau pas lampu mati, lilin. Yang pertama kali dicari senter. Yang pertama kali dicari HP untuk nyalain, kan gitu. Karena kita butuh. Ya, kalau di dunia saja kita butuh kepada ilmu. Coba kalau misalkan kita mau pergi ke Jakarta misalkan, kita pasti butuh ilmunya. Mana alamatnya, rute perjalanannya, naik apa, ongkosnya berapa. Itu harus dicari. Kalau enggak, nyasar. Pengennya ke Jakarta bisa-bisa nyasar ke Papua kan gitu kan. Kalau enggak punya ilmunya, atau gampang ditipu orang, atau terombang-ambing dalam kebingungan. Itu di dunia. Apalagi kita ini semuanya sedang melakukan perjalanan menuju surga Allah SWT. Maka kita ma'asyiral muslimin butuh kepada ilmu agama ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ayat apa? Surat apa yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi. Bacalah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam sangat menekankan kepada kita untuk apa? Belajar agama. Karena baca itu adalah salah satu sarana untuk belajar. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk doa apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkan aku ilmu.
bukan tambahkan harta, bukan tambahkan rumah, bukan tambahkan istri, tapi tambahkan apa? Ilmu. Makanya ma'asyiral muslimin, mari kita bersemangat untuk belajar. Mari kita contoh semangatnya generasi emas dalam belajar ilmu agama. Disebutkan oleh Sa'id ibnul Musayyib. Sa'id ibnul Musayyib itu salah seorang tabi'in yang mulia, ulama di kota Madinah, bahwa dia pernah melakukan perjalanan berbulan-bulan lamanya hanya untuk mencari satu hadis. Bayangin Mbak, cuma cari satu hadis, tapi berbulan-bulan lamanya. Karena dulu ya kan, dulu itu naik onta atau jalan kaki, kadang mereka sampai kelaparan, kadang mereka sampai kencing darah, bahkan naudzubillah ya, sampai ada di antara mereka itu sampai minum air kencingnya sendiri karena darurat ya, kondisi darurat. Semua itu demi apa? Demi ilmu, karena mereka cari ilmu. Sekarang kita Masya Allah, satu kajian sudah berapa hadis yang dapat kita dapatkan kalau kita mau ya mencatat ya. Mas sayangnya nggak ada yang catat saya, kecuali antum ya kayaknya. Nah, ini diajak nyate nanti ini. Nah, ada kisah yang lain lagi, ma'asyiral muslim, semangatnya para ulama, yaitu mereka semangat baca kitab. Imam Al-Muzani, murid seniornya Imam Syafi'i, beliau pernah baca kitab bukunya Imam Syafi'i, Ar-Risalah. Qara'tu Ar-Risalah khamsina marrah. Saya membaca bukunya Imam Syafi'i, Ar-Risalah, ya setebel inilah, itu 50 kali khatam. Kita kan nggak tahu berapa kali ya. Satu kali aja mungkin belum tentu gitu kan. Saya sendiri belum khatam ya, cuma tahu judulnya gitu aja ya. Ada yang baca-baca dikit gitu aja. Ini 50 kali ya, subhanallah. Ada lagi yang lebih unik lagi, Al-Jahid. Beliau baca kitab itu untuk mengusir ngantuk. Jadi kalau ngantuk, cara mengusir ngantuknya itu dengan apa? Baca kitab. Oh, pada ketawa ini. Kayaknya pada tersinggung. Nah, benar. Karena kalau kita itu baca kitab supaya ngantuk gitu ya. Sebagai pengantar tidur gitu. Yang lebih unik lagi, ma'asyiral muslimin, ya, ada di antara ulama yang belajar di depan macan. Tahu macan ya? Harimau. Pernah ada Hasan ibnu Muhammad dihukum oleh pemerintah zalim saat itu, dimasukkan di sarang singa. Alhamdulillah singanya nggak mau makan dia, karena ini waliullah, ini dapat karomah ya, dapat karomah. Ada sebagian orang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Safinah, pelayannya Rasulullah itu pernah disarang singa juga, tapi nggak dimakan, malah diantar sama singanya ya ke jalan umum. Subhanallah. Termasuk ini, dimasukkan di sarang supaya dimakan sama singa, tapi singanya nggak mau. Akhirnya dikeluarkan. Ketika dikeluar, orang-orang pada tanya, gimana perasaan kamu ketika di depan singa, ketika dijilat-jilati sama singa? Kata dia, saya nyantai aja. Kenapa? Karena ketika singa mendekati saya, jilati saya sedang murojaah. Murojaah itu mengulang-ulang ya, mikirin perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang air liur binatang buas najis apa enggak. Jadi kan ada perselisihan di kalangan ulama. Saya sedang ulang-ulang itu ya, ada pendapat yang mengatakan najis, ada yang mengatakan enggak. Subhanallah. Dalam kondisi seperti itu sampai apa? Ya, tetap belajar ilmu agama. Nah, kayaknya udah ada.
Berapa? 3 menit lagi. Ya udah, saya tambahi lagi kisah yang lainnya. Disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal karena mempertahankan akidah bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Karena kalau makhluk, ya, itu berarti apa? Yang namanya makhluk pasti mati, ya kan? Nah, kalau Al-Quran mati, bagaimana kita bisa berhujjah dengan Al-Quran? Sampai beliau itu dicambuk, sampai beliau disiksa di penjara. Di penjara, beliau ketemu dengan salah satu muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, Muhammad ibnul Hasan. Ketika di penjara, Imam Ahmad mengatakan, hadisni bi ahaditsa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil mas'i anil khuffain. Ceritakan kepadaku hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar masalah mengusap sepatu. Hasan bin Muhammad heran. Ini kita lagi di penjara, besok juga kita nggak tahu, bisa jadi dipancung kepala kita. Masih sempat-sempatnya apa? Nanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempat-sempatnya belajar agama. Imam Ahmad menjawab, inni uridu an alqawaha wa ana talibu ilmin. Karena saya pengen ketika saya menghadap Allah Subhanahu wa taala, status saya, predikat saya adalah orang yang belajar ilmu agama. Intinya ma'asyiral muslimin, ini akhlak yang sangat penting, yaitu semangat dalam belajar ilmu agama. Ya, alhamdulillah sekarang sarana-sarana belajar ilmu agama ini terbentang di hadapan kita. Bisa dengan mengikuti kajian-kajian, taklim-taklim seperti ini, daurah-daurah, tabligh akbar seperti ini. Ya, bisa dengan membaca buku-buku, majalah-majalah, bisa juga mendengarkan radio-radio sunnah, bahkan sekarang sudah ada TV-TV sunnah. Ini mari kita manfaatkan. Ya, WhatsApp juga sekarang sudah banyak grup-grup untuk belajar ilmu agama, belajar bahasa Arab jarak jauh, belajar akidah, belajar hadis, ya, artikel-artikel. Mari kita manfaatkan. Rugi kalau kita punya HP enggak untuk belajar. Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya niqmah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan kita kepada Allah itu adalah bencana. Ya, jangan sampai alat-alat teknologi tersebut malah menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita salat Isya terlebih dahulu, nanti kita sambung sebentar. Insyaallah demikian. Insyaallah taala nanti kita sambung lagi setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu Kemilau Akhlak Generasi Emas. Di antara akhlak generasi emas adalah sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Karena mereka menyadari bahwa pemimpin yang zalim adalah karena rakyat yang zalim.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 129, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Demikianlah kami menjadikan pemimpin-pemimpin yang zalim karena dosa-dosa rakyat yang zalim. Oleh karenanya dahulu para ulama mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana potret kalian wahai rakyat, itulah potret pemimpin kalian. Kalau kita ingin pemimpin yang baik, maka jadilah rakyat yang baik. Dahulu rakyatnya Abdul Malik bin Marwan pernah mendemo beliau. Jadi demo sejak dulu sudah ada. Kemudian Abdul Malik bin Marwan mengatakan kepada mereka, "Aturiduna an akuna lakum kama kana Abu Bakar wa Umar?" Apakah kalian ingin saya memimpin kalian seperti Abu Bakar dan Umar? Mereka menjawab, "Ya." Maka jawab Abdul Malik bin Marwan, "Kalau kalian ingin saya memimpin kalian seperti Abu Bakar dan Umar, maka jadilah kalian seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar." Pernah juga datang seorang laki-laki kepada Ali bin Abi Thalib. Orang tersebut mengatakan, "Wahai Ali, betapa kepemimpinanmu, masa kepemimpinanmu banyak masalahnya, enggak seperti zamannya Abu Bakar dan Umar." Kata Ali, "Tahu kenapa?" Ya, kata beliau, "Karena li'anna rijala Abi Bakrin wa Umar ana wa amsali." Karena rakyatnya Abu Bakar dan Umar itu orang-orangnya seperti saya. Wa rijali anta wa amsaluka, sedangkan rakyatku orang-orangnya seperti Anda ini. Ya, karena dia adalah orang waris, yang suka memberontak ya kepada pemimpin dan sebagainya. Intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara akhlak yang perlu kita teladani adalah jika kita mendapati pemimpin yang zalim, maka mari kita hadapi dengan banyak istighfar kepada Allah, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbaiki diri kita. Ya, dengan memperbaiki diri kita. Karena adanya pemimpin yang zalim itu adalah karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemurkaan Allah tidak bisa ditangkis dengan anarkisme, tidak bisa ditangkis dengan kudeta, tidak bisa ditangkis dengan kekerasan, tetapi ya bisa ditangkis dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dihilangkan dengan ya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara akhlak emas generasi salaf adalah mereka menjaga persahabatan mereka. Karena mereka sadar bahwa persahabatan, persaudaraan adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana." Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Tatkala dahulu kalian bermusuh-musuhan, kemudian Allah menyatukan hati kalian. Sehingga dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian menjadi bersahabat. Berarti bersahabat, bersaudara, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu. Andaikan bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa bersahabat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, karena persahabatan dan persaudaraan itu adalah nikmat Allah, nikmat harus dijaga. Jangan sampai kemudian hilang dari kita. Bagaimana menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa persahabatan? Pertama, jalin persahabatan kita ikhlas karena Allah. Innamal
mu'minuna ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apa? Bersaudara. Kita ini semuanya bersaudara. Walaupun beda sukunya, walaupun beda negaranya, walaupun beda ya jabatannya, selagi kita sama-sama beriman, maka kita adalah bersaudara. Allah tidak mengikat persaudaraan kita karena kabilah, karena negara, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengikat persahabatan dan persaudaraan karena keimanan. Yang kedua, mari kita berupaya menjaga persahabatan ini, memperkokoh, memperkuat dengan saling berziarah, dengan saling menolong, dengan melaksanakan hak-hak persaudaraan. Kalau ketemu kita salam, kalau ada sahabat kita yang sakit maka kita jenguk. Ya, demikian seterusnya dan seterusnya. Kita jaga persaudaraan tersebut. Ya. Yang ketiga, kita hindari segala hal yang dapat memecah belah persaudaraan kita. Dengki, bermusuhan, suudzon, cari-cari kesalahan, hindari semua itu. Tidak ada persahabatan yang kemudian hancur berantakan kecuali karena dosa yang dilakukan oleh dua-duanya atau salah satunya. Nabi pernah bersabda, ma yatawadasnani summa iftaraqa illa lidzanbin yuhdisuhu ahadu. Tidak ada dua orang yang saling mencintai karena Allah kemudian berpisah, retak persahabatannya, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu keduanya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita teladani akhlak yang mulia ini, jaga ukhuwah. Lebih-lebih kita yang sesama muslim di komunitas yang minoritas seperti ini, lebih-lebih di antara kita yang sudah mengenal sunnah, jaga. Kita ini udah dikit, jangan sampai udah dikit malah kemudian berantem sesama kita, cakar-cakaran antara satu dengan yang lain. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, memberikan wasiat yang sangat indah sekali. Beliau mengatakan, ya ahla sunnah tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlu sunnah, hendaknya kalian saling mencintai, menyayangi di antara kalian, karena kalian ini orang yang paling sedikit jumlahnya. Jangan udah dikit kemudian apa? Saling sikut-sikutan antara satu dengan yang lain. Dan di antara akhlak indah generasi emas adalah mereka menjauhi fitnah. Jika ada fitnah, mereka tidak terprovokasi, mereka tidak mendekati, tetapi mereka berusaha untuk menjauhi, karena mereka sadar akan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Nabi mengucapkannya sebanyak 3 kali untuk penekanan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ketika ada fitnah, jangan kita ini kemudian malah mendekati. Mari kita berusaha untuk menjauh. Dahulu ada seorang sahabat, Amir bin Rabi'ah, tatkala terjadi fitnah pemberontakan kepada sahabat Khalifah Utsman bin Affan, menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan kepada keluarganya, "Authikuni bil hadid fa inni majnun." Ikat aku dengan besi karena aku ini gila. Setelah selesai pemberontakan kepada Utsman yang akhirnya kemudian terjadilah apa yang terjadi, yaitu Utsman meninggal dunia, baru beliau mengatakan, lepaslah karena aku sekarang sudah
waras. Artinya apa? Dia bersyukur kepada Allah karena nggak ikut sangkut paut, nggak ikut berpartisipasi dalam fitnah, nggak ikut dalam kudeta, nggak ikut di dalam pemberontakan, nggak ikut di dalam huru hara. Ini akhlak yang perlu kita teladani. Di saat fitnah mencekam, di saat fitnah menghantam, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi fitnah, sibukkan diri kita dengan belajar ilmu agama, dengan ibadah kepada Allah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara akhlak generasi emas adalah mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah generasi yang sangat takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Semakin berilmu, semakin takut kepada Allah. Man kana billahi a'raf kana lillahi ahwaf. Siapa yang semakin mengenal Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang hakiki, ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah." Saya adalah orang yang paling berilmu di antara kalian dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Diiringkan antara ilmu dan takut, menunjukkan bahwasanya ilmu yang sebenarnya ilmu yang membuahkan ketakwaan dalam diri kita, rasa takut kepada Allah dalam hati kita, terutama pada zaman kita sekarang. Karena ini kalau rasa takut, merasa diawasi, ketakwaan ini hilang, maka kemaksiatan gampang. Ya, apalagi pada zaman kita sekarang. Sarana-sarana melakukan kemaksiatan begitu mudah. Ya, dengan adanya alat-alat teknologi sekarang ini, orang di kamarnya nggak ada yang tahu, dia bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya. Ini ujian dari Allah. Ujian dari Allah, apakah kita takut kepada Allah ataukah enggak? Ya, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum wa bisyai' minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian ketika ihram, diuji dengan buruan. Kita tahu orang kalau sudah ihram itu kan nggak boleh apa? Berburu. Tapi diuji oleh Allah SWT. Justru para sahabat saat itu ketika ihram gampang banget, buruan lalu lalang. Binatang buruan itu lalu lalang, bisa dipegang malah dengan tangan, dipermudah. Kata Allah apa? Liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib. Agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kalau kita dipermudah untuk melakukan maksiat, itu bukan berarti Allah mempersilahkan kepada kita untuk berbuat maksiat, berbuat dosa. Tapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita takut kepada Allah ataukah tidak? Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara akhlak generasi emas adalah suka memaafkan. Ya, saya tutup supaya para jemaah juga ya mudah-mudahan memaafkan saya ya kalau ada kekurangan. Akhlak salaf adalah mereka suka memaafkan orang lain karena dia sadar namanya manusia, nggak ada yang lepas dari kesalahan dan kekurangan. Setiap kita adalah pendosa, kita pasti punya kekhilafan, punya kesalahan. Kullu bani adama khata' wa khairul khata'in at-tawwab. Setiap anak Adam itu pasti punya salah, dan sebaik-baik yang punya salah adalah yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita ini banyak dosanya, banyak salahnya. Andaikan dosa itu bisa dipikul, kita ini nggak bakalan bisa mikul dosa-dosa itu. Bayangkan Nabi SAW saja, orang yang sedikit sekali dosanya, bahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Tapi Allah berfirman apa itu? Dalam surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Sungguh kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, mengampuni dosa-dosamu yang memberatkan punggung. Dosanya Nabi Muhammad aja memberatkan punggungnya. Itu dosanya Nabi Muhammad, dosanya cuma dikit, bahkan diampuni oleh Allah. Itu memberatkan punggungnya Nabi. Bagaimana dengan dosa-dosa kita? Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kalau kita ini senang supaya kalau kita punya salah diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh saudara kita, demikian juga orang lain. Mereka juga ingin diampuni oleh Allah dan dimaafkan oleh orang lain. Maka akhlak yang indah adalah memaafkan kesalahan orang lain. Jangan punya dendam dengan orang lain. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati orang-orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat orang-orang yang bertakwa itu apa? Pertama, wal kadhiminal ghaidh, menahan emosi, menahan amarah. Yang kedua, wal afina 'anil nas, suka memaafkan orang. Yang ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Pernah diceritakan ada seorang ulama dibuat marah sama budaknya, budak sahayanya. Tapi pintar ini budaknya, karena tuannya adalah orang-orang yang berilmu. Dibacain ayat ini, ya. Sifat orang-orang yang bertakwa itu, tuanku, wal kadhiminal ghaidh, mereka itu menahan apa? Emosi, menahan amarah. Maka kata tuannya, ya udah saya tahan emosiku. Wal afina 'anin nas, dia suka memaafkan. Ya udah saya maafkan kamu. Ya. Tidak cukup sampai di situ. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya udah saya merdekakan kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini akhlak salafus saleh. Nah, demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah dan akhwat, sebagian contoh dari akhlak-akhlak generasi emas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk para ikhwan dan akhwat yang hadir maupun yang tidak hadir. Ya, kita mohon kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima oleh. Ada waktu sedikit untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Bagaimana akhlak kita menghadapi teman yang menolak sunnah dan menjauhi kita? Jika ada saudara kita yang menolak sunnah dan menjauhi kita, ini ada beberapa sebab. Bisa jadi dia karena belum ngerti. Banyak orang itu menjauh dari kita, menolak dakwah sunnah karena belum ngerti. Makanya tugas kita adalah bagaimana mengenalkan mereka dakwah sunnah ini dengan cara-cara yang bijak. Gandeng tangan mereka, ya, ajak dengan cara yang lembut dari hati ke hati. Ya, kemudian jangan lupa mendoakan kebaikan untuk saudara kita. La yu'minu ahadun hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna
keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk diri kita. Kalau kita senang, bangga, bersyukur kepada Allah karena kita sudah mengenal sunnah, apa kita gak senang kalau saudara kita juga mencicipi, merasakan manisnya dakwah sunnah ini? Tentu kita senang. Kalau begitu, mari kita dakwahi mereka, kita ajak mereka dengan cara yang baik. Ajak, ya, ikut taklim, ini kan? Kita sekarang ada WA, ada SMS, kasih info, kajian, ya, kita ziarahi, insya Allah. Ya, dengan akhlak kita yang indah, maka saudara yang mungkin pertama kalinya menolak sunnah, menjauhi sunnah, dia akan apa? Mungkin kita nggak tahu, bisa jadi awalnya yang menolak sunnah, kelak suatu saat dia yang akan membela sunnah. Ya kan? Bukankah dulu para sahabat Nabi yang awalnya memerangi Nabi, membenci Islam, kayak Umar bin Khattab itu, Pak. Ya, tapi ternyata setelah mendapatkan hidayah, mereka lah pembela Islam. Kita nggak pernah tahu. Yang penting kita berusaha, kita berdoa. Jangan pernah putus asa. Ya. Nah, jadi menolak sunnah, menjauhi sunnah ini rata-rata karena belum tahu, maka kewajiban bagi kita dengan akhlak yang indah tadi. Ya, wallahu. Ustaz, Ana ingin bertanya bagaimana sikap kita ketika kita sedang dibully. Dibully apa dibui? Dibully ini kayaknya. Dibully itu diserang dia itu ya. Nah, saat berkumpul dengan teman-teman, aib kita diumbar, semuanya tertawa, sedih rasanya. Waduh, sakit ini rasanya. Tapi di sini ada dua hal. Yang pertama, bagaimana akhlak kita kalau kita sedang dibully. Ikhwan, satu hal yang menyedihkan ketika kita melihat di dunia maya, Facebook atau WhatsApp atau internet gitu ya, seringkali orang itu menyudutkan. Kemudian debat kusir yang tidak ada manfaatnya. Jika kita dibully karena debat-debat kusir yang tidak bermanfaat, yang tidak ada manfaatnya, selagi kita di atas kebenaran, nggak usah digubris, nggak usah dilanjutkan. Nabi sudah ngasih ya pedoman kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan Nabi SAW sudah menjelaskan juga kepada kita keutamaan orang yang meninggalkan debat kusir. Kata beliau, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Saya menjamin sebuah rumah di surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Jadi walaupun kita benar, kadang-kadang tidak semua debat kemudian kita ladeni. Kalau kita tahu orang-orang tersebut gak menginginkan ilmu yang bermanfaat, hanya pengen cuma debat aja, gak usah diladeni. Waktu kita terlalu mahal kalau untuk hanya ngurusin perdebatan. Ya. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua, dalam pertanyaan tadi ada satu hal menarik, yaitu anjuran bagi kita untuk menjaga perasaan saudara kita. Jadi kalau dia memiliki suatu aib, jangan kemudian kita umbar di muka umum. Ya, mungkin kita tertawa, tapi dia sedih. Ini artinya menari di atas penderitaan orang lain. Nggak boleh kita ngumbar aib orang lain di depan umum. Kita pun adalah para pendosa. Kita juga punya salah. Kita juga punya aib. Bukankah kita malu kalau aib kita dibongkar di muka umum?
menjadi perbincangan. Ya, kalau begitu saudara kita juga demikian. Mereka nggak mau kalau aibnya kemudian dijadikan perbincangan, dibongkar di muka umum. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man satara musliman satarahu Allah." Siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya. Aib itu ditutupi, bukan malah dibongkar. Ya, buktinya kayak tadi nih yang menanya, ketika dibongkar aibnya di depan umum, apa katanya? Sedih katanya, sakit nih hatinya, iya kan? Nah, padahal Rasulullah SAW menjelaskan kita ini nggak boleh menyakiti perasaan saudara kita. Dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, "La yatanajasnani dunas salasah." Kalau kalian bertiga, jangan yang dua orang ini berbisik-bisik. Kenapa? Fa inna dzalika yuhsinuhu. Karena yang demikian itu membuat dia sedih. Ini ada 3 orang nih. 3 orang. Yang 2 kemudian bisik-bisik. Yang 1 melongo ini aja. Ini ngapain ini? Bisik-bisik. Jangan-jangan mau ngerjain saya lagi. Jangan-jangan ngomongin saya. Itu aja nggak boleh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Nabi, karena itu membuat sedih orang yang ketiga. Maka segala hal yang dapat membuat sedih saudara kita itu dilarang. Segala hal yang dapat membuat sedih saudara kita nggak boleh, walaupun nggak bisik-bisik. Contoh misalkan, ya, kalau bertiga, yang 2 pakai bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga, sama. Ada orang Jawa misalkan, ya, orang Jawa 2 orang, yang 1 orang nggak ngerti bahasa Jawa, wah ini pokok bahasa Jawa, cekakaan lagi, wah ketawa-ketawa. Yang 1 nggak boleh, karena itu membuat sedih saudara kita. Semua hal yang dapat membuat saudara kita sedih nggak boleh, karena kita ini dianjurkan untuk menggembirakan, bukan untuk menyedihkan saudara kita. Maka menjaga perasaan ini penting. Atau ini termasuk akhlak salaf juga ini. Atha bin Abi Rabah, salah seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan, "Inni la astami'u kalamal fata wa qad sami'tuhu qabla an yulad." Saya kalau ada anak kecil ngomong sama saya dengerin. Padahal saya sudah dengar omongannya ini, yang dia omongkan ini sebelum dia lahir di dunia, saya sudah tahu sebenarnya. Tapi didengerin. Supaya apa? Untuk menyenangkan. Kadang kita misalkan kayak gitu ya, ada anak kita misalkan, anak TK, ya, anak kita dari sekolah, kadang kan dia apa? Pamer gitu. Oh, saya bisa begini. Tadi saya dipuji sama guru saya gitu kan. Ya, kadang kita kurang respon. Sehingga anak kita apa? Sakit hati. Ya, itu nggak boleh gitu ya. Ya, dengerin aja. Oh gitu ya. Ya, padahal kita udah tahu gitu ya kan. Apapun yang diomongkan kita dengerin. Ya. Kadang-kadang kita nggak ada temen nih bawa kabar berita dengan semangat 45, seakan-akan dia orang yang pertama kali ngabari kita. Kadang kita jawabnya enteng. Udah basi. Saya sudah tahu kali. Ya. Yang bayangkan gimana yang udah ngabarin tadi. Kecewa, sakit. Ya gitu ya. Nah, apa ini? Browsing, apakah termasuk solusi dari apa ini? Dari menuntut ilmu gitu mungkin ya. Ini pakai bahasa mana ini? Iqra. Oh, makanya ini bahasa, ini tulisan Indonesia terus dicampur bahasa Arab gitu ya. Makanya agak bingung tadi. Apakah termasuk realisasi browsing? Apakah termasuk realisasi dari Iqra gitu ya? Taib. Seperti tadi saya katakan bahwa internet ya itu adalah salah satu anugerah ya.
salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka browsing ya, jadi kita cari di Google dan sebagainya. Ini bisa kita jadikan sebagai sarana dengan syarat ya, bahwa yang kita jadikan sandaran untuk browsing tersebut terpercaya. Artikel ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang terpercaya. Karena kita tahu sendiri kalau di Google itu macam-macam gitu ya kan. Yang benar ada, yang nggak benar lebih banyak gitu kan. Rasulullah siapa Ibnu Sirin pernah mengatakan, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah ilmu agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Ya, jadi karena internet di Google dan sebagainya itu macam-macam, ada yang benar, ada yang nggak benar. Jadi boleh kita memanfaatkannya untuk menuntut ilmu, tapi dengan syarat tadi, nanti yang kita cari itu adalah yang terpercaya. Ya, alhamdulillah sekarang banyak artikel-artikel ustadz-ustadz kita, artikel ulama-ulama itu ada. Tinggal kita nyarinya yang terpercaya. Saya ingatkan, jangan kita ambil semuanya kalau kita belum tahu ilmunya, menyaringnya, nggak bisa menyaringnya, jangan. Betapa banyak orang rusak, jatuh kepada penyimpangan, jatuh kepada kesesatan karena hanya mengandalkan belajar kepada Google tadi. Ya, sehingga kadang-kadang artikel-artikel yang ya itu campur-campur, ya nggak jelas. Nah ini, cari artikel-artikel yang terpercaya. Nah, bagaimana cara mengubah persepsi Muslim bahwa yang dimaksud dengan menuntut ilmu itu adalah ilmu agama? Karena persepsi kebanyakan orang, ilmu sesuai dengan bidang masing-masing. Ilmu dunia dianggap kewajiban menuntut ilmu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, menuntut ilmu hukum pidana, menuntut ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, teknik, informatika, dan lain-lain. Ini masalah penting, yaitu tentang definisi ilmu. Ilmu yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya itu ilmu agama, ilmu Al-Quran dan Sunnah, supaya akidah kita benar, supaya ibadah kita benar, supaya akhlak kita benar. Bukti bahwasanya ilmu yang dimaksud di dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Sabda Nabi tadi, antum a'lamu bi umuri dunia. Kalian itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Padahal dalam waktu yang sama Rasulullah mengatakan, ana a'lamukum billah. Saya paling tahu tentang ilmu agama. Jadi kalau urusan dunia Rasulullah nggak paling tahu. Kalau urusan agama baru Nabi paling tahu. Menunjukkan bahwa ilmu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah ilmu agama. Andaikan ilmu dunia, Rasulullah paling ngerti tentang ilmu dunia. Ternyata enggak. Rasulullah enggak paling ngerti tentang ilmu dunia. Ya. Bukti yang lainnya adalah sebuah hadis bahwa Nabi SAW mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Al-anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warrasul ilm. Tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya maka dia mengambil bagian yang banyak. Yang diwariskan nabi itu ilmu apa? Apakah ilmu dunia? Enggak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang ngerti tentang ilmu dunia melalaikan akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Mereka begitu tahu persis tentang ilmu dunia, tapi ilmu akhirat nggak ngerti. Dan ini banyak fakta pada zaman kita sekarang. Banyak orang pinter, cerdas, S3, bahkan mungkin sampai SS berapa gitu ya. Ya, kalau untuk urusan dunia, tapi urusan agama TK.
nggak ngerti tentang masalah dunia, sholatnya nggak pecus, ibadahnya nggak beres. Ini termasuk kesalahan, ya, termasuk kesalahan yang perlu kita benahi. Bahkan termasuk di kurikulum sekolah kita masih banyak ilmu agama sampingan, ilmu dunia diprioritaskan. Ya, yang benar itu adalah ilmu agama prioritas, ilmu dunia sampingan. Ilmu dunia itu sampingan. Karena bagi seorang mukmin akhirat lebih utama daripada dunia. Bukan berarti belajar ilmu dunia, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu arsitek dan yang lainnya itu nggak boleh. Bukan berarti nggak boleh. Boleh kita belajar ilmu dunia, ya. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, bukan itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah ilmu agama. Adapun ilmu dunia, belajarnya sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuan kita ilmu dunia adalah untuk ibadah kepada Allah, itu bisa jadi menjadi pahala bagi kita. Jadi tergantung kepada tujuannya. Ya, tergantung kepada tujuannya. Bukan sesuatu yang tercela juga. Kalau digunakan untuk kebaikan itu bisa menjadi kebaikan. Kita dokter misalkan belajar kedokteran untuk bantu orang, karena orang juga butuh dokter, nggak masalah. Ya, arsitek untuk misalkan untuk pembangunan, boleh saja, asalkan jangan melalaikan ilmu akhirat. Ya, maka penting bagi para dokter belajar agama, karena agama ini yang wajib. Untuk menjadi dokter mungkin banyak yang lainnya yang bisa jadi dokter. Ya, dengan demikian kita saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Bagi para dokter, para arsitek dan yang lainnya, boleh Anda belajar ilmu kedokteran, boleh kita kerja sebagai dokter, boleh saja. Bahkan ikhlaskan hal itu untuk ibadah. Tapi jangan lupa ada ilmu yang lebih penting dari semua itu, yaitu ilmu agama. Karena kita nanti semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu. Kita di dunia ini cuma sementara aja. Ya, Allah Subhanahu wa taala enggak bertanya kepada kita tentang kerjaanmu apa. Ya, kerjaanmu apa? Gajimu berapa? Bukan itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ditanya oleh Allah, siapa Rabb? Siapa nabi? Apa agamamu? Masalah agama. Ya, ini yang paling penting. Oh iya, sudah selesai insyaallah taala. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, insyaallah taala kita akan jawab pada kajian-kajian berikutnya. Masih ada beberapa kesempatan lain. Tapi sekarang giliran saya yang nanya. Ini disiapkan oleh panitia. Baik. Pertanyaan pertama. Gimana ini? Angkat tangan ya? Angkat tangan, antum yang nunjuk ya? Ya udah. Sebutkan kiat-kiat untuk membenahi akhlak. Cara-cara untuk memperbaiki akhlak. Oh, monggo Pak. Nah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Riono dari Trenggalek, Masya Jawa Allah. Timur. Yeah. Masih tetangga. Wah. Kiat-kiatnya yang pertama, adalah memperbaiki akidah kita atau keimanan kita. Yeah. Kemudian kiat yang kedua, mengkaji ayat-ayat Al-Quran seperti yang kita adakan di masjid ini, diadakan pelajaran-pelajaran tentang sudah ada yang tertera di papan semua dalam satu minggu penuh itu setiap habis maghrib kecuali subuh pagi hari Ahad. Masya Allah. Ini sambil promosi nih kan? Iya.
Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Doanya apa, Pak? ya, Doanya apa? doanya adalah ya Allah berilah kepada kami Yo bahasa Arab tuh, Pak, bahasa dan doanya. kami dari akhlak yang buruk. Bahasa Arabnya gimana? Bahasa Arabnya belum apa. Jadi yang penting ngerti maksudnya. Iya. Di rumah bisa diulang kembali. Yang berikutnya adalah mempelajari atau membaca daripada kisah-kisah para sahabat, di antaranya seperti itu. Kemudian contoh-contoh daripada kehidupan daripada orang-orang soleh yang terdahulu. Masya Allah, ahsan, ya benar. Barakallahu fiik. Monggo Pak ke depan. Nah, ada bingkisan. Nggak tahu yang mana ini yang dikasih. Yang mana? Yang buku. Masya Allah. Kalau ini pertanyaannya khusus untuk yang nggak jomblo, yang udah beristri. Jadi nanti yang dapat ini amanatnya suruh ngasihkan ke istrinya malah. Sampean yang dapat, tapi amanatnya suruh ngasihkan ke istri. Nggak tahu ini dari panitia lo ya. Istri ya terserah, kalau istrinya 2 ya berarti disope aja. Nih, jadi 2 gitu ya. Taib. Tadi kita sebutkan beberapa akhlak generasi emas. Bisa disebutkan contohnya 5 saja. Gak usah banyak-banyak ya. Udah beristri belum? Udah ya. Berapa? 1 ya udah. Yang pertama, ikhlas. Ya, beribadah sesuai contoh Nabi ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sabar dari pemimpin yang zalim ya. Yang kelima, mempererat persahabatan. Ahsanta. Masya Allah. Buat istri lo ya. Ya, ini ngajari romantis. Ya. Baik, satu lagi. Tadi ada salah seorang ulama yaitu Imam Ibnul Mubarak yang mengatakan bahwasanya akhlak itu terhimpun pada 3 hal. Akhlak kepada manusia itu tercakup dalam 3 hal. Apa aja? Ya, sana. Ya, yang wujud. Yang agak keras atau agak mendekat sini? Berbuat baik kepada orang lain, ya, benar. Itu, pakai itu. Yang pertama, berbuat baik kepada orang lain. Ya. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain baik dengan lisan dan tangannya. Nah, tidak menyakiti. Suka senyum, senyum dong kalau gitu. Fadhal sini. Antum sudah beristri kan? Sudah beristri? Iya, baik. Baru 1 juga ya udah. Iya. Ahli tauhid semuanya ya. Ahli tauhid dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut kepada sifat-sifat yang mulia. Ya. Baik. Alhamdulillah, demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat yang dapat kita kaji pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan insyaallah taala kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.